Yang teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Safarianande, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft Excel. Menjelaskan dasar-dasar Microsoft Excel untuk pengurangan data. Di sini saya sudah menyiapkan data A, data B, dan untuk menentukan hasilnya di sini saya menggunakan rumus sama dengan terus data A dikurang data B. Selanjutnya untuk menghasilkan hasil dari selanjutnya kita menyeret tanda tambah seperti yang sudah tunjukkan, sangat dengan mudah untuk menentukan hasilnya. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Yusika Una dari Prodi PGSD semester 2. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial membuat presentasi. Buka PowerPoint. Di panel kiri, pilih baru. Pilih salah satu opsi. Untuk membuat presentasi dari awal, pilih presentasi kosong. Untuk menggunakan desain yang disiapkan, pilih salah satu template. Untuk melihat tips menggunakan PowerPoint, pilih ikuti tur, lalu pilih buat. Membuat PowerPoint baru. Menambahkan slide. Pada gambar mini di panel kiri, pilih slide yang diinginkan untuk diikuti slide baru. Di tab beranda, di bagian slide pilih slide baru. Di bagian slide pilih tata letak, lalu pilih tata letak yang Anda inginkan dari menu. Tata letak slide PowerPoint. Menambahkan dan memformat teks. Letakkan kursor di dalam kotak teks, lalu ketikkan sesuatu. Pilih teks, lalu pilih satu atau beberapa opsi dari bagian font pada tab beranda, seperti font, perbanyak ukuran font, kurangi ukuran font, tebal, miring, garis bawah, del. Untuk membuat daftar berpoin atau bernomor, pilih teks, lalu pilih poin atau penomoran. Teks format PowerPoint, menambahkan gambar, bentuk dan lainnya. Buka tab sisipkan. Untuk menambahkan gambar, di bagian gambar, pilih gambar. Dalam menu sisipkan gambar dari, pilih sumber yang diinginkan. Telusuri gambar yang diinginkan. Pilih gambar tersebut, lalu pilih sisipkan. Untuk menambahkan ilustrasi, di bagian ilustrasi, pilih bentuk ikon, model 3D, Smart Art, atau Bagan. Dalam kotak dialog yang terbuka ketika Anda mengklik salah satu tipe ilustrasi, pilih item yang diinginkan, lalu ikuti perintah untuk menyisipkannya. Cara menghubungkan Wi-Fi ke perangkat laptop. Klik ikon Wi-Fi yang terletak di bagian kanan bawah taskbar. Pilih hotspot yang ingin digunakan. Klik tombol connect di bagian bawah nama hotspot. Masukkan password apabila dibutuhkan. Klik OK, dan koneksi internet dari Wi-Fi sudah terhubung ke laptop. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Agiana Yuliana Tersabrul John, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft PowerPoint. 1. Menu. Menu berisi perintah-perintah untuk menjalankan MES Excel. Dengan mengklik menu maka akan muncul beberapa submenu. 2. Ikon. Ikon-ikon ditampilkan di baris toolbar. Ikon adalah menu pilihan berupa tombol-tombol yang diberi simbol untuk mewakili sebuah perintah. 3. Menu Office Button. Dalam menu Office Button ada perintah-perintah untuk mengolah data berikut. Asterisk New, membuat buku kerja baru atau file baru. Asterisk Open, untuk membuka buku kerja atau file yang sudah dibuat. Asterisk Close, untuk menutup lembar kerja dengan cepat. Asterisk Save, untuk menyimpan buku kerja atau file. Asterisk Save As, untuk menyimpan buku kerja atau file dengan nama lain. Asterisk Print, untuk mencetak buku kerja atau file. Asterisk Send to, untuk mengirim buku kerja atau file ke aplikasi lain. Asterisk Properties, untuk melihat properti buku kerja atau file.
Exit untuk keluar dari program aplikasi Excel. 4. Menu Home. Menu Home terdiri dari beberapa perintah, yaitu paste, berfungsi memasang atau menempelkan isi clipboard ke dalam buku kerja atau file. Cut, berfungsi memotong suatu bagian buku kerja dan dapat menempatkan dalam clipboard. Copy, berfungsi menyalin suatu bagian buku kerja dan menempatkan dalam clipboard. Format Painter, berfungsi menirukan atau menjiplak format seperti yang telah disalin di sel yang ditunjuk. 5. Menu Insert. Menu Insert terdiri dari beberapa perintah, yaitu Pivotable, berfungsi untuk menampilkan fitur pivot tabel sehingga dapat melihat nilai yang ada dalam tabel secara otomatis. Tabel, berfungsi untuk mengaktifkan fitur tabel yang ada pada mes Excel. Picture, berfungsi untuk menyisipkan fasilitas gambar atau objek dalam lembar kerja. 6. Menu Page Layout. Menu Page Layout terdiri dari beberapa perintah, yaitu Themes, berfungsi untuk menampilkan tema yang ada dalam mes Excel. Margins, berfungsi untuk mengatur halaman lembar kerja yang ada dalam mes Excel. 7. Menu Formulas. Menu Formulas terdiri dari beberapa perintah, yaitu Insert Function, berfungsi untuk memasukkan rumus-rumus yang ada dalam mes Excel. AutoSum, berfungsi untuk menghitung. Usein formula date and time recently use name manager create from selection define name. 8. Menu Data. Menu Data terdiri dari beberapa perintah, yaitu Get External Data Text to Columns, Refresh All, Remove Duplicate Text Connections. 9. Menu Review. Menu Review terdiri dari beberapa perintah, yaitu Research, Show All Comments, Thesaurus, Show in, Translate. 10. Menu View. Menu View terdiri dari beberapa perintah, yaitu Normal Zoom Page Layout, Zoom to Selection Page, Break Preview. Cara kerja Google dan mesin pencari lainnya. 1. Pertama, crawling. Penelusuran, penjelajahan. Pada tahap ini Search Engine menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web www. Search Engine selalu memulai penelusuran data-data dari website yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Dari website-website yang terpercaya, Google akan menemukan link-link ke website lain. Dari website-website ini ke beberapa yang lain lagi. Sehingga bentuknya menjadi seperti jaring laba-laba yang bercabang kemana-mana. Oleh karena itu disebut World Wide Web, yang menelusuri website-website untuk mencari dokumen dinamakan spider atau crawler. Crawler menjelajahi World Wide Web dengan menelusuri semua link dalam satu website ke page lain atau ke website lain dan datanya dimasukkan ke dalam indeks. Kedua, indexing, pengindeksan. Indeks ini adalah daftar raksasa semua halaman web dan konten yang ditemukan oleh bot. Dokumen dan halaman yang telah ditelusuri pada proses crawling akan dimasukkan ke dalam list database milik Search Engine. Mesin pencari menggunakan indeks ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada laman hasil penelusuran. Tapi, tidak semuanya bot menemukan membuatnya ke dalam indeks mesin pencari. Dokumen yang relevan akan dipilih dari database tersebut. Setiap ada orang mencari sesuatu di Search Engine, hanya data dari website yang ada di indeks Search Engine tersebutlah yang akan ditampilkan sebagai search result nanti. Tapi ternyata ada ratusan ribu, bahkan hingga jutaan dokumen dan data yang dapat dibilang relevan dalam indeks ini. Caranya adalah dengan melakukan ranking. Ketiga, ranking, peringkat. Cara mesin pencari dalam melakukan peringkat halaman adalah rahasia, dan mempunyai cara tersendiri. Ada ratusan cara mesin pencari menentukan peringkat, termasuk hal-hal seperti kata-kata di halaman, jumlah situs-situs lain yang menghubungkan ke sana, dan konten terbaru. Tujuannya adalah untuk mencoba untuk menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Dalam proses ranking, dari jutaan halaman dan dokumen yang relevan, Google akan memberi nilai kepada masing-masing data untuk menentukan yang mana yang paling relevan dan dianggap terpercaya dan sesuai dengan apa yang Anda cari. Cara kerja tersebut berkaitan dengan cara mesin pencari membaca website Anda. Dalam menelusuri data-data yang tersebar di internet dan membaca website Anda, mesin pencari dapat memahami isi konten apa yang terdapat di dalam halaman website Anda melalui kode HTML, Hypertext Markup Language. Berbeda dengan user pada umumnya yang hanya membaca,
Bagian depan, suatu halaman website yang ditampilkan di layar mereka. Mesin pencari membaca kode HTML yang berada di belakang layar. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.